Baik, Gimana ya, Mbak kabarnya, Mbak Rati? baik. Halo Mbak Naomi, kita baru pertama Halo. kali ketemu ya di Iya, IJ kali ini gitu ya. Oke, iya. mungkin Mbak Naomi mungkin bisa diperkenalkan dulu nih terkait dengan silent management tuh milestone-nya seperti apa sih? Mm-mm. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman investor ajaib semuanya yang udah join di IG Live sore hari ini. Oke, selamat sore ya teman-teman semua. Terima kasih untuk dari tim Ajaib Mbak Rati yang sudah memberikan kesempatan pada Shananta Capital di sore hari ini untuk bisa kenalan sama teman-teman investor lainnya di Ajaib. Mungkin sebelum memperkenalkan tentang Shalendra, tadi aku udah dikenalin ya sama Mbak Rati. Salam kenal teman-teman semua. Namaku Naomi. Kalau misalnya ada yang bertanya-tanya tadi apa ya wholesale distribution gitu, mungkin bingung ya namanya. Jadi basically aku di sini sebagai sales gitu ya, yang memang menjembatani relationship Ajaib dan juga Shalendra Capital. Nah, Shalendra Capital itu yang sudah tadi di-mention teman-teman, Shalendra Capital adalah asset management gitu ya. Kita adalah salah satu asset management company yang independen di Indonesia gitu ya. Uh, yang dimaksud independen adalah kita tidak terafiliasi pada grup manapun. Jadi memang Shalendra adalah aset manajemen yang independen. Dan juga mengenai Shalendra kali ya, kalau boleh in a glance kenalan. Alhamdulillah per hari ini Shalendra Capital itu masuk top 3 aset manajemen di industri berdasarkan aset under management. Jadi alhamdulillah kita dipercayai oleh para nasabah-nasabah kita dan juga investor-investor. Saat ini kita mengelola kurang lebih ada 33 triliun rupiah yang dititipkan oleh nasabah-nasabah Shalendra ke Shalendra untuk di-manage di sini. Mungkin itu kali ya yang bisa aku ceritain soal Shalendra. Dan mungkin kalau misalnya yang belum banyak dengar nama Shalendra juga, sebenarnya Shalendra ini udah berdiri cukup lama ya Mbak, dari tahun 2007 kita sudah berkiprah di dunia capital market dan juga sudah memulai bisnisnya yaitu di sebagai perusahaan aset manajemen. Oke, tadi sudah Gitu. lengkap sekali ya teman-teman investor aja terkait dengan milestone dari Shalendra Capital Asset Management. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Naomi. Mungkin sekarang kita akan bahas terkait dengan kondisi market nih Mbak Naomi. Ini kalau menurut Mbak Naomi sendiri nih market tuh kondisinya lagi seperti apa sih untuk saat ini? Oke, kalau misalnya kita bicara market gitu ya, apalagi kalau kita di Shalendra ini, kita kan ngelola reksadana ya. Reksadana kan banyak underlying-nya, aset underlying-nya gitu ya, mulai dari saham, terus juga ada bonds atau surat utang gitu ya, dan juga ada money market. Kalau misalnya kita ngelihat market sekarang, memang dari awal tahun gitu ya, kita banyak banget ketakutan atau suara-suara tentang resesi global atau krisis yang terjadi gitu ya. Tapi karena dari awal tahun banyak wait and see, terus juga banyak apa ya ketakutan gitu ya di Q1, 2 sampai sekarang ketiga menuju ke 4, tapi ternyata krisisnya malah belum, alhamdulillah sih nggak muncul gitu ya. Jadi memang market saat ini itu sekarang penuh ketakutan juga ya Mbak ya, dan juga banyak momentum wait and see, terus juga kita banyak dipengaruhi pastinya oleh suku bunga acuan global dari The Fed gitu ya. Jadi memang situasinya agak apa ya, wait and see sih bisa kita bilang. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, contohnya market dari IHSG gitu ya, hari kemarin IHSG juga ditutup di 7.000, it's a good sign for us. Walaupun sekarang turun lagi gitu ya, tapi sudah mulai kelihatan udah ada baik penjualan dari kita lokal, investor lokal maupun dari asing. Mungkin itu kali ya kalau misalnya kita ngelihat kondisi market pada saat ini banyak terpengaruhnya. Ya, tadi betul banget ya seperti yang Mbak Naomi udah mention ya, saat ini tuh masih di tidak lain tidak bukan adalah tren suku bunga tinggi gitu ya Mbak. Iya, Ya kemarin Fed-nya juga baru rilis mereka punya interest rate yang masih tinggi juga ya teman-teman yes, di 5,25 sampai 5,5%. yep, Kemudian kalau kita Bank Indonesia juga hari ini juga kan ada RDG ya dan juga menetapkan suku bunga yang masih tetap di level 5,75%. Ini juga baru yes. rilis ya teman-teman di Mm-mm. siang ini untuk RDG-nya Bank Indonesia. Jadi memang tren suku bunga tinggi tuh mungkin jadi kekhawatiran pelaku pasar juga ya Mbak Naomi. Iya, Uh, oke, iya sih benar sih. kalau Aku menurut Mbak setuju. Naomi sendiri nih kalau
kondisi seperti ini, baik itu kita investasi di reksadana yang seperti apa sih Mbak? Mungkin bisa di mention nih buat teman-teman investor ajaib yang mau investasi di produk reksadananya Shalendra Capital Asset Management. Oke, tadi terakhir kita ngobrol, Mbak Ratih tadi mention soal suku bunga ya, the Fed. Pastinya kalau misalnya di dalam suatu kondisi ekonomi, pasti ada yang dirugikan dan pastinya ada yang diuntungkan juga, Mbak, gitu. Jadi nggak semerta-merta kalau misalnya ada suatu kondisi ekonomi, kita tuh takut teman-teman investor lainnya. Nah, ini adalah satu katalis positif ya untuk kita sebenarnya, walaupun suku bunga acuan global maupun BI itu naik terus. Nah, kita harus bisa ambil peluang investasi dengan keadaan yang terjadi sekarang. Nah, salah satunya yang pingin kita highlight gitu ya ke nasabah-nasabah kita juga, kalau misalnya mengenai the Fed atau suku bunga yang tinggi, sebenarnya ini adalah apa ya, katalis yang positif untuk aset-aset yang underlying-nya itu di pasar uang atau time deposit. Karena time deposit, pasar uang itu pasti mengacu kepada suku bunga acuan global maupun BI gitu ya. Jadi sebenarnya semakin naik ataupun tinggi suku bunganya, sebenarnya itu semakin menguntungkan untuk kita yang memang berinvestasi di aset kelas money market. Nah, makanya mungkin ini salah satu peluang untuk teman-teman yang resiko profilnya masih takut-takut juga gitu melihat kondisi market seperti ini, tapi nggak mau juga ngebiarin uangnya melambung begitu aja di tabungan, terus juga inflasi tinggi gitu ya. Jadi jangan sampai uang kita malah bukannya bertambah, malah berkurang gitu ataupun terkena inflasi. Nah, ini adalah pas kondisinya untuk ditaruh di underlying asset money market, teman-teman, karena pastinya time deposit dan segala macam yang ada di money market itu menyesuaikan dengan suku bunga acuan global. Mungkin itu sih Mbak yang bisa aku sampaikan kalau misalnya mengenai suku bunga gitu ya. Oke, jadi menarik banget ya. Jadi menarik banget ya Mbak Naomi ya. Jadi tadi mungkin bisa diperhatikan ya, walaupun memang suku bunga itu lagi tinggi tadi, tapi pastinya ada aset yang diuntungkan gitu ya. Tadi deposito, time deposit yang memang menyesuaikan dengan suku bunga. Jadi pastinya time depositnya atau bisa dikatakan kita dapat bunga yang lumayan premium juga ya di saat yang seperti ini gitu ya teman-teman semuanya. Jadi jangan menyangka kalau misalnya ada katalis seperti ini ya terkait dengan suku bunga tinggi ya, baik itu secara global maupun juga secara domestik, teman-teman putus asa jadinya nggak mau berinvestasi gitu kan, takut gitu ya karena berita-berita ya terkait dengan tren suku bunga tinggi dan sebagainya yang menyebabkan resesi ini kan mungkin beberapa investor juga jadi takut gitu ya untuk mulai investasi dan konsisten untuk investasi. Tapi tadi teman-teman bisa cari celahnya nih ya di mana gitu. Tadi Mbak Naomi udah spill ya di money market itu menarik sekali ya kalau teman-teman lihat untuk kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian kalau kita lihat gimana sih cara strategi nih dari Shalendra sendiri untuk menjaga performa dari produk-produk yang dimiliki oleh Shalendra? Karena kalau kita lihat kan produknya tuh banyak sekali ya, Mbak Naomi ya, ada di pasar uang, kemudian di obligasi juga. Kalau menurut Mbak Naomi ini strategi seperti apa sih untuk menjaga performa? Oke, kalau misalnya kita berbicara mengenai strategi gitu ya Mbak, tadi udah di-mention juga kita punya several various product gitu ya, mulai dari money market, terus kita punya fixed income, punya equity juga, dan segala macamnya. Pastinya strategi yang kita lakukan di Shalendra ini berbeda-beda ya Mbak ya, tergantung dengan kondisi market dan juga tergantung dengan treatment setiap produk reksadananya yang berbeda. Kebanyakan memang kalau misalnya aku boleh cerita gitu ya sedikit mengenai strategi yang kita lakukan atau salah satu treatment di dalam produk kita. Pastinya kita yang mengelola ini adalah fund manager di Shalendra yang sudah lumayan lama ya berkiprah di capital market, pengalamannya juga sepak terjalnya juga udah lama gitu ya. Nah, salah satu yang ingin kita highlight itu adalah fund kita yang Shalendra MSCI Morgan Stanley Composite Index. Jadi IHSG itu dari awal tahun sampai sekarang naiknya kan agak malu-malu ya Mbak ya, year to date-nya baik dari 2%, 3% gitu mulu dari awal tahun sampai sekarang. Tapi uniknya indeks fund kita ini dikelolanya itu secara pasif, nggak aktif, tapi benchmarking terhadap IHSG-nya itu kalah jauh. Jadi
MSCI kita itu year to date-nya sudah kurang lebih hari ini itu ada di 12%. Jadi padahal sama-sama aset kelasnya adalah saham gitu ya, tapi kalau misalnya kita bandingin ke IHSG beda banget. Nah, salah satu strategi yang kita lakukan pendekatannya ini adalah saham-saham yang kita pilih untuk fund ini adalah saham-saham value. Nah, banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya, apa tuh saham value gitu kan biasanya saham-sahamnya. Nah, saham-saham value ini adalah saham-saham yang memang large cap atau blue chip gitu ya isinya. Tapi kita punya 3 indikator untuk mengukur bagaimana saham-saham ini bisa kita kategorikan value-nya itu secara value masih murah, namun membagikan dividen yang memang payout-nya itu sangat baik. Jadi ternyata strategi ini sangat berhasil gitu ya Mbak untuk fund kita, sehingga di saat market lagi bear gitu-gitu aja gitu ya, IHSG cuma 2-3%, tapi ternyata saham-saham value ini malah justru resilient terhadap market yang malu-malu malah cenderung turun. Dia malah saat digabungkan semuanya saham-saham blue chip itu dan juga ada dividen payout-nya, ternyata return-nya malah sangat bagus. Even kita pernah mencapai 16% di beberapa bulan lalu, tapi di hari ini sudah terjadi koreksi dan lain-lainnya gitu ya. Kita ada di 12%. Jadi itu adalah salah satu pendekatan atau cara kita mengelola reksadana Shalendra walaupun market lagi nggak bisa kita baca gitu ya, belum, masih malu-malu pergerakannya, tapi ternyata pendekatan ini sangat berhasil dan dilakukan oleh Shalendra Capital. Itu sih Mbak paling yang bisa aku share. Tadi strateginya nih, gimana sih cara menjaga performa reksadana Shalendra Capital Asset Management yang bisa dikatakan di tengah volatilitas market saat ini ya. Jadi tadi Mbak udah mention strategi-strateginya, kemudian mungkin kita bisa kulik nih Mbak Nomi nih. Kalau misalnya dari Shalendra sendiri, mungkin bisa dijelaskan untuk produk-produknya kira-kira yang menjadi unggulan tuh yang mana aja sih, atau mungkin dari setiap produknya tuh punya keunggulan masing-masing. Mungkin bisa di-share. Oke. Boleh, mungkin kalau misalnya kita jelasin semua pusing kali ya teman-teman ya. Mungkin aku mau jelasin 2 produk aja. Tadi kan satu aku udah sempat mention gitu ya, Shalendra Morgan Stanley Composite Index itu adalah index fund. Index fund itu dikelola secara pasif teman-teman. Nah biasanya banyak yang nanya gitu kan, pasif tuh gimana sih? Jadi kita tuh setiap 1 tahun kita melakukan rebalancing ataupun pengelolaannya itu cuma 1 tahun 4 kali gantinya Mbak. Jadi ada Q1, 2, 3 dan juga 4 gitu. Itu adalah reksadana yang dikatakan pasif gitu. Kenapa menurut aku ini sangat unik ya teman-teman? Karena mungkin Shalendra adalah satu-satunya aset manajemen yang mempunyai reksadana indeks yang benchmarking ke Morgan Stanley Composite Index Value. Boleh di-highlight di sini yang value gitu, karena kalau MSCI Indonesia pastinya sudah ada, tapi yang dia punya sub-index lagi yaitu MSCI Value. Nah, Shalendra adalah satu-satunya MI yang memang memiliki benchmarking indeksnya tuh yang value tuh cuma Shalendra. Jadi itu unik ya, dan juga bisa dilihat dari historical return-nya kemarin yang terjadi secara year to date, bahwa fund ini bisa dikatakan sangat greget gitu ya, return-nya sangat terasa di saat market lagi volatile, terus juga tidak menunjukkan banyaknya ada cuan-cuan gitu ya di IHSG Mbak, tapi kita berhasil manage untuk dapat return yang lumayan yaitu di atas 10%. Mungkin itu pertama yaitu index fund. Yang kedua ini juga jadi favorit investor-investor ajaib ya. Kita punya kita punya pendapatan tetap atau fixed income fund, namanya Shalendra Pendapatan Tetap Premium. Jadi ini sebenarnya fixed income fund, tapi yang membuat unik adalah kita punya keunikan 1-15% porsi dari asset allocation-nya itu bisa kita taruh di saham. Tapi ini masih produk fixed income gitu. Jadi ini yang membedakan mungkin dengan fixed income fund lainnya. Jadi sahamnya itu bisa kita bilang sebagai kicker gitu ya. Jadi bisa jadi yang membantu gitu reksadana fixed income ini unik dan juga returnnya memang terbantu. Paling itu sih 2 produk yang mungkin memang diminati sekali sama teman-teman investor ajaib di live kali ini dan juga di apps-nya ajaib gitu ya Mbak. Oke, teman-teman tadi bisa disimak 2 produk unggulan ya dari aset manajemen. Kemudian mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita akan
mention dulu buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, bisa langsung aja tanyain di kolom Q&A, nanti akan dijawab sama Mbak Naomi nih, apalagi tentang produk dari Shalendra Capital Asset Management. Oke, sekarang kan tadi kita udah bahas terkait dengan produk-produk dari Shalendra yang memang lumayan banyak juga ya produk-produknya, cukup terdiversifikasi ya teman-teman ya. Jadi tadi sesuaikan sama profil resiko nih teman-teman, profil resikonya itu seperti apa. Nah, mungkin bisa sesuaikan produk-produk yang dimiliki oleh Shalendra. Kemudian mungkin Mbak Naomi bisa kasih tips and trick nih, gimana sih cara memilih reksadana yang baik gitu. Mungkin ada tips and tricknya apa, lihat dari AUM-nya atau lihat dari komposisinya, fund exit-nya, atau seperti apa? Oke, pastinya kalau misalnya dalam memilih reksadana gitu ya, sebelum kita milih reksadana, sebelumnya aku harus mention dulu dan ingetin teman-teman, sebelum kita memilih produk investasi, yaitu misalnya salah satunya ada reksadana, teman-teman harus tahu dulu goals teman-teman itu apa, dan juga teman-teman kira-kira mau berapa lama berinvestasinya. Jadi kita di situ bisa tahu tuh kita mau memilih produk investasi yang resikonya seperti apa, dan juga kira-kira jangka waktu investasi teman-teman tuh seperti apa. Jadi semuanya di situ bisa sama-sama kita dapatkan gitu ya. Jadi jangan misalnya kita mau nabung dana darurat kita, tapi kita taruh di kelas aset saham gitu. Itu kan nggak cocok ya profil resikonya gitu. Jadi sebelum kita memilih produk, pastinya kita harus tahu dulu goals kita apa, resiko kita seperti apa kira-kira cocoknya gitu ya, baik itu saham, money market, ataupun fixed income, kita harus tentukan itu terlebih dahulu. Nah, terus dalam memilih reksadana, pastinya pertama kali aku harus empower teman-teman untuk mencari tahu dulu nih dapurnya yang mengelola reksadana, yaitu adalah aset manajemennya. Caranya seperti apa? Kita harus tahu dulu aset under management aset manajemen ini berapa gitu ya. Terus secara historis apa saja berita-berita mengenai aset manajemen tersebut gitu